Namaku Sumarni, usiaku sudah 64 tahun. Rambutku hampir seluruhnya memutih, kulit tanganku berkeriput, tapi hatiku masih ingin bekerja, masih ingin berguna. Dulu, aku tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum suamiku. Rumah sederhana dengan 2 kamar, dindingnya mulai kusam, gentengnya kadang bocor saat hujan deras. Tapi bagiku, rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi seluruh perjalanan hidupku. Di sanalah aku membesarkan anak-anakku dengan keringat dan air mata. Setiap pagi aku terbiasa bangun sebelum adzan subuh. Aku menyapu halaman, lalu menjerang air untuk membuat teh hangat. Setelah itu, aku biasanya menanam sayur atau sekadar membersihkan rumput liar di halaman kecilku. Meski sendirian, aku tidak pernah merasa sepi. Suara ayam berkokok, sapaan tetangga, bahkan suara tukang bakso yang lewat, semuanya menjadi penghibur hari-hariku. Namun sejak suamiku meninggal, anak-anakku sering khawatir. Ibu sendirian di rumah, nanti kalau sakit gimana? Kalau jatuh siapa yang nolong? Itulah kata-kata mereka. Aku tahu mereka tulus, mereka sayang padaku. Akhirnya, anak bungsuku yang bernama Arif memaksaku untuk tinggal bersamanya. Bu, rumah itu kan sudah tua, ibu juga sudah sepuh. Tinggal sama saya saja. Di rumah ada istri saya, ada cucu-cucu ibu. Kalau ibu dekat dengan kami bisa rawat ibu dengan mudah. Awalnya aku menolak. Aku masih ingin tinggal di rumahku, rumah yang penuh kenangan. Tapi karena desakan Arif dan juga kakak-kakaknya, aku mengalah. Hari itu, aku meninggalkan rumahku. Kutatap sekali lagi dinding kusam, jendela kecil, dan halaman yang sering kutanami cabai dan tomat. Ada rasa perih yang menyesak di dada. Aku merasa seperti meninggalkan sebagian diriku sendiri di sana. Sampai di rumah Arif, aku disambut hangat. Rumahnya besar, lantainya mengkilap, perabotannya serba baru. Menantuku, Rina, menyambutku dengan senyum manis. Ibu, mulai sekarang biar kami yang urus semua. Ibu tinggal istirahat saja ya. Aku mengangguk. Dalam hati aku bersyukur memiliki anak dan menantu yang begitu perhatian. Tapi aku tidak tahu, justru dari situlah semua kegelisahanku bermula. Beberapa hari pertama terasa menyenangkan. Aku tidak perlu repot memasak, tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Setiap kali aku ingin membantu di dapur, Rina dengan halus menolak. Sudah Bu, biar saya saja. Ibu duduk santai, nonton TV. Aku ingin menyapu halaman, tapi Arif melarang. Ibu sudah tua, nanti encoknya kumat. Sudah, biar saya yang urus. Aku hanya bisa menatap mereka dengan senyum yang dipaksakan. Aku tahu mereka ingin melindungiku, tapi hatiku justru merasa kosong. Yang paling membuatku sedih adalah ketika aku ingin bermain dengan cucuku, Nisa dan Dava. Mereka masih kecil, penuh tawa. Aku ingin mendekap mereka, ingin mengajarkan lagu-lagu masa kecilku. Tapi setiap kali aku terlalu lama bermain, Rina khawatir. Bu, jangan capek-capek ya. Nanti ibu masuk angin. Biarkan mereka main dulu. Ibu istirahat saja. Aku tahu Rina tidak bermaksud buruk, tapi kata-kata itu menusukku seperti pisau. Aku merasa tidak berguna, seolah hanya menjadi tamu di rumah anakku sendiri. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas yang hampa. Bangun tidur, makan, duduk menonton TV, lalu tidur lagi. Kadang aku berbicara sendiri, hanya untuk merasa bahwa aku masih hidup. Aku mulai merindukan rumah kecilku. Aku rindu menyapu halaman di pagi hari. Rindu menjerang air dan duduk di bangku kayu tua sambil menyesap teh hangat.
Rindu bercakap dengan tetangga yang datang meminjam garam atau gula. Rumah anakku memang megah, nyaman, dan penuh perhatian. Tapi di sanalah aku justru merasa paling sepi. Hari-hari berlalu, aku semakin terbiasa tinggal di rumah anakku. Setiap pagi aku terbangun bukan oleh kokok ayam atau suara sapu lidi di halaman tetangga, tapi oleh bunyi mesin blender menantuku yang membuat jus untuk sarapan. Semuanya serba modern, serba mudah, tapi hatiku justru makin sulit bernafas. Pernah suatu pagi, aku melihat Rina sedang sibuk di dapur. Naluri seorang ibu membuatku refleks berdiri dan ingin membantunya. "Rina, biar ibu yang potong sayurnya ya." Aku sudah mengambil pisau, tapi Rina buru-buru menghampiriku. "Jangan Bu, ibu duduk saja. Nanti kalau tangannya kena pisau, gimana? Biar saya yang kerjakan." Aku terdiam. Pisau di tanganku direbut pelan, lalu aku didorong lembut kembali ke kursi. Aku tersenyum kecil, tapi hatiku terasa seperti diremukan. Aku tahu, Rina tidak berniat menyakitiku. Ia hanya ingin aku istirahat. Tapi aku merasa seperti orang yang tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Hari berikutnya, aku coba menyapu ruang tamu. Baru setengah jalan, Arif pulang lebih cepat dari kantor. "Bu, ibu kenapa nyapu? Kan ada Rina. Ibu harus jaga kesehatan. Kami kan sudah capek-capek kerja, supaya ibu bisa tenang. Jangan bikin kami khawatir." Kata-kata itu membuatku bungkam. Ada rasa bersalah sekaligus tersinggung. Apakah aku benar-benar hanya menjadi beban? Malamnya, aku duduk di kamar, menatap foto suamiku yang kubawa dari rumah lama. Aku mencurahkan perasaanku bahwa aku merindukan rumah di kampung. Aku juga merasa sedih karena seperti hidup di sangkar emas. Air mataku jatuh, membasahi bingkai foto tua itu. Konflik kecil juga sering terjadi dengan cucu-cucuku. Aku begitu rindu dekat dengan mereka. Tapi entah kenapa, setiap aku mencoba bermain, Rina selalu memberi batas. Suatu sore, aku duduk di lantai, bermain congklak dengan Nisa. Tawa Nisa terdengar begitu renyah. Tapi tidak lama, Rina muncul dan berkata lembut, "Nisa, ayo main di kamar. Uti harus istirahat." Aku hanya bisa tersenyum, padahal hatiku menangis. Apa aku tidak boleh bahagia meski hanya bermain congklak dengan cucuku sendiri? Malam itu, aku benar-benar merasa hampa. Aku bukan lagi diriku. Aku hanya tubuh tua yang diberi makan, diberi tempat tidur, lalu dilarang melakukan apapun. Pernah suatu kali, aku memberanikan diri mengungkapkan isi hatiku pada Rina. "Rina, ibu itu bukannya tidak mau dimanja. Ibu senang kalian perhatian. Tapi kalau semua dilarang, ibu jadi merasa tidak berguna." Rina terdiam, lalu menggenggam tanganku. "Bu, maaf kalau ibu merasa begitu. Tapi kami sayang ibu. Kami nggak mau lihat ibu sakit. Kami cuma ingin ibu bahagia." Aku menunduk. Ingin sekali aku berkata, bahagia ibu bukan hanya dengan duduk diam. Bahagia ibu adalah ketika bisa tetap berguna. Tapi kata-kata itu tak keluar. Aku takut dianggap keras kepala. Hari-hariku makin dipenuhi rasa rindu pada rumah lamaku. Aku rindu saat tetangga mengetuk pintu untuk meminjam cabai. Lalu kami bercakap lama di teras. Aku rindu menjemur pakaian di bawah terik matahari, meski membuat kulitku makin gelap. Kini semua serba mesin, serba cepat. Aku hanya bisa duduk, menonton televisi yang tayangannya tak lagi menarik bagiku. Suatu malam, aku bermimpi kembali ke rumah lamaku. Aku menyapu halaman, lalu duduk di kursi kayu tua, menyesap teh panas sambil mendengarkan suara burung gereja. Aku tertawa lepas, merasa damai.
Tapi saat aku terbangun, aku kembali melihat langit-langit putih rumah Arif yang megah. Air mataku menetes. Arif mendekat, memelukku. "Ibu jangan sedih. Kami kan sudah berusaha bikin ibu nyaman." Aku tersenyum pahit. "Tapi nak, nyaman itu kadang bukan berarti enak. Nyaman itu saat hati bisa tenang, meski rumah kecil, meski makan seadanya." Arif terdiam. Matanya menatapku penuh tanda tanya. Tapi aku tidak melanjutkan. Aku tidak ingin membuatnya merasa bersalah. Namun sejak malam itu, hatiku makin mantap. Ada sesuatu yang harus kubicarakan, seberapapun sakitnya nanti. Hari-hari berikutnya semakin berat untukku. Aku bangun pagi, duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa kusimak. Rasanya aku seperti boneka tua yang dipajang di rumah besar ini. Ada, tapi tak benar-benar hidup. Kadang aku mencoba tersenyum di depan Arif dan Rina, tapi di balik senyum itu, hatiku seperti dikerat sedikit demi sedikit. Aku rindu rumahku, rindu kebebasanku, dan rindu menjadi diriku sendiri. Keesokan paginya, aku memberanikan diri berbicara dengan Arif. Saat sarapan, aku menatap wajah anakku itu. "Nak," suaraku bergetar. "Ibu sepertinya tidak bisa terus begini. Ibu ingin kembali ke rumah ibu." Suasana meja makan langsung hening. Sendok yang dipegang Rina berhenti di udara. Arif menatapku dengan wajah terkejut. "Apa ibu nggak betah tinggal sama kami?" Aku menunduk. Air mata sudah menggenang. "Bukan begitu, nak. Ibu bersyukur kalian begitu perhatian. Tapi di sini, ibu merasa terkekang. Semua yang ingin ibu lakukan selalu dilarang. Ibu ingin menyapu, tidak boleh. Ibu ingin masak, tidak boleh. Bahkan main dengan cucu pun dibatasi. Ibu merasa seperti tidak berguna lagi." Arif langsung memegang tanganku. Air mataku menetes, jatuh ke piring nasi yang belum kusentuh. Ibu ini memang tua. Tapi tua bukan berarti mati sebelum waktunya. Ibu masih ingin bergerak, ingin merasa berguna. Di sini ibu hanya makan, duduk, tidur. Apa gunanya hidup kalau hanya begitu? Suara tangisku pecah. Aku tidak peduli lagi. Rina meletakkan sendoknya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya cuma ingin ibu sehat. Saya takut kalau terjadi apa-apa." Aku menggeleng. "Rina, ibu tahu niatmu baik. Tapi yang kalian anggap melindungi, bagi ibu justru membuat ibu sepi. Ibu rindu rumah ibu. Rindu masak air di dapur tua. Rindu ngobrol dengan tetangga. Rindu kebebasan kecil yang membuat hati ibu tenang." Arif terdiam lama. Air matanya ikut jatuh. Malam itu, Arif masuk ke kamarku. Ia duduk di sampingku, menatapku dengan mata merah. "Bu, kalau ibu memang mau kembali ke rumah, saya antar. Tapi izinkan saya tetap sering menjenguk, tetap memastikan ibu baik-baik saja." Aku mengangguk sambil memeluknya erat. Arif memelukku lebih erat. Tangisnya pecah di bahuku. "Maafkan saya, Bu. Saya kira dengan membawa ibu ke sini, ibu akan bahagia. Ternyata saya salah." Malam itu, kami berdua menangis lama. Air mata kami menyatu, meluruhkan semua ganjalan yang selama ini terpendam. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana rumah terasa berbeda. Arif dan Rina lebih sering terdiam ketika melihatku. Mereka seperti bingung harus bersikap bagaimana. Aku tahu hati mereka masih belum rela, tapi mereka juga berusaha memahami keinginanku. Pagi itu, aku duduk di kursi ruang tamu sambil menatap halaman luar. Tiba-tiba Arif duduk di sampingku. "Bu," suaranya pelan.
Kalau ibu memang mau pulang ke rumah, saya antar minggu ini. Tapi janji ya, kalau ada apa-apa, ibu langsung bilang ke saya. Jangan dipendam sendiri. Dadaku sesak mendengar ucapannya. Aku tahu keputusan ini berat untuknya. Aku menggenggam tangannya erat. Ibu tidak akan sembunyikan apapun. Tapi tolong, biarkan ibu pulang. Bukan karena aku tidak sayang kalian, tapi karena di rumah itu, jiwaku merasa bebas. Arif mengangguk, meski air matanya jatuh. Aku ikut menangis, tapi tangisku bercampur rasa lega. Beberapa hari kemudian, kami benar-benar bersiap. Mobil Arif sudah menunggu di garasi. Aku membawa beberapa tas kecil berisi pakaian dan barang-barang penting. Rina menghampiriku sebelum berangkat. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Bu, maafkan saya kalau selama ini terlalu mengekang. Aku mengusap pipinya lembut. Tidak perlu minta maaf. Rina, kamu menantuku yang baik. Kamu sudah merawatku dengan penuh cinta. Tapi setiap orang punya cara sendiri untuk merasa bahagia. Dan cara ibu bukan dengan duduk diam. Rina menangis, memelukku erat. Aku balas memeluknya, merasakan ketulusan dalam dekapannya. Perjalanan menuju rumahku terasa begitu emosional. Dari dalam mobil, aku menatap jalan-jalan yang dulu sering kulewati. Ada warung kecil di tikungan, ada tukang sayur yang mendorong gerobaknya, ada anak-anak sekolah berlari kecil dengan seragam putih biru. Semua itu seperti menyambutku pulang. Ketika mobil berhenti di depan rumahku, dadaku bergetar hebat. Rumah itu masih sama. Tapi bagiku, rumah itu seperti memanggilku kembali ke pelukan. Aku turun dari mobil dengan langkah pelan. Tanganku gemetar saat menyentuh pintu kayu tua itu. Air mataku jatuh deras. Ini rumahku. Rumah di mana aku pernah tertawa, menangis, berjuang, dan mencintai. Arif berdiri di sampingku, matanya merah. Aku menatap wajah anakku itu, wajah yang dulu kubesarkan dengan penuh perjuangan. Aku meraih tangannya, mengecupnya pelan. Terima kasih nak, kamu sudah menjadi anak yang berbakti. Jangan khawatir, ibu tidak akan kesepian. Di sini, ibu merasa hidup. Hari-hari setelah kembali ke rumahku terasa seperti menemukan kembali diriku yang hilang. Tetangga-tetanggaku menyambutku dengan hangat. Aku kembali merasa berguna. Kadang aku membantu tetangga menjemur pakaian. Kadang aku membuat gorengan lalu membagikannya. Meski tubuhku sudah renta, tapi aku bahagia. Namun kebahagiaan ini tidak berarti tanpa kesedihan. Ada kalanya aku merindukan suara cucu-cucuku. Aku rindu mendengar tawa mereka, rindu bermain congklak, dan rindu kebersamaan. Saat itulah aku sadar, pilihan ini adalah sebuah pengorbanan. Aku memilih kebebasan, tapi aku juga harus rela jauh dari cucu yang kucintai. Suatu sore, Rina datang bersama Nisa dan Dava. Saat mereka melihatku, kedua cucuku langsung berlari memelukku. Pelukannya membuat hatiku hampir meledak bahagia. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rina menatapku dengan mata lembut. Aku terharu. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini adalah air mata bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.